Baiklah, bertemu lagi dengan saya, Medisa Jalsabila. Jadi di sini saya akan membuat website login. Jadi di sini tuh kalian buka Visual Studio Code, lalu jangan lupa juga untuk buat dulu foldernya. Nah di sini aku udah bikin. Lalu kalau di Visual Studio Code dia kita tinggal masukin aja. Jadi enaknya itu. Jadi di kerangkanya itu udah otomatis kebuat gitu. Nah, jadi di sini itu saya akan membuat dulu judulnya. Judulnya itu pakai H1. Nah, ya kalian ini aja, nah dia langsung otomatis ke gitu guys. Nah, untuk judulnya itu aku mau untuk website login ya, login itu aku mau beri judul login formulir ya, tinggal di enter aja. Lalu untuk label, untuk ini yang kedua ini kita pakai label. Nah label ini for sama dengan, nah karena ini untuk login Gmail jadi aku masukin Gmail, lalu masukin lagi for Gmail. Oke, jangan lupa masukin rumus recurrent, lalu recurrent, lalu input, lalu BR. Oke, tinggal di enter lagi. Kenapa ini pakai recurrent? Karena ini tuh kita kan bikin website login ya. Jadi recurrent ini untuk memasukkan sesuatu hal yang wajib gitu, misalnya untuk masukin alamat emailnya gitu. Nah, jadi ketika login gitu dia langsung berpindah gitu ke suatu halaman formulir. Nah, nanti itu kita akan bikin juga formulirnya. Lalu di sini kita pakai label lagi, label for sama dengan labelnya ini. Untuk yang kedua ini untuk masukin password, jadi kita masukin password, next, lalu for lagi sama dengan Gmail. Nah lalu oh iya, ini kan kena masukin label ya, jadi kita masukin label dulu. Oh iya, aku lupa, ini harusnya itu yang kedua. Jadi ini tuh kita masukin dulu ya ininya, apa untuk judulnya itu. Jadi ini pakai Gmail. Maaf, ternyata aku salah tadi, label. Nah, label lalu BR ini fungsinya itu untuk membuat jarak gitu, biar dia nggak nyatu. Nah, oke, jadi ini baru pakai input style. Ketikkan juga stylenya karena ini kita mau masukin Gmail, jadi masukin Gmail. Lalu untuk for sama dengan Gmail juga. Oke, jangan lupa masukin recurrent. Nah, oke. Nah ini ya, untuk Gmailnya ini sama aja kayak tadi. Oh my god, ini salah. Ini harusnya itu password.
jangan lupa lagi di sini tambahin BR. Oke, caranya masih sama. Ini lanjut kita pakai input style, lalu sama dengan ini buat masukin password. Jadi kita klikin password, next sini. Oh ya, for sama dengan password. Oh, ini bukan body, ini harusnya itu input. Lalu jangan lupa juga untuk tombol kirimnya itu kita pakai button stylenya ini untuk klik submit. Kita tulisin aja submit di sini, submit, terus kita pencet kirim. Nah, tutup button, terus udah tinggal di kita CTRLS. Nah, tinggal kita lihat aja ini, buka. Nah, maka ini jadinya kayak gini. Tuh. Jadi kalau untuk bisa kirim itu kita tinggal masukin aja sih ininya apa di di mananya, di atas ini aja kita enter. Salah. Masukin form action sama dengan, nah masukin aja sesuai file yang sudah di save gitu. Nah, oke. Ya, kita coba LS. Jadi kita masukin asal aja. Baiklah, aku akan melanjutkan menjelaskan dari membuat formulir. Baiklah, di sini kalian bisa bikin tambah formulir baru. Di sini aku beri nama. Intinya namanya itu terserah, yang penting .html gitu. Oke, di sini untuk titelnya aku pakai judul PPTI yang nomor 3 dan 4. Dan 4 sih harusnya. Dan 4. Oke, nah form action ini untuk ketika memasukkan formulir dari login tadi, supaya dia itu bisa berpindah ke formulir yang ini. Nah, tinggal masukin aja filenya, file yang aku tadi, nah yang login tadi, supaya dia bisa berpindah secara otomatis. Nah, oke, di sini aku pakai label untuk memberi nama. Nama itu formatnya name, nama, tutup label, lalu pakai BR. BR ini apa? Karena BR ini untuk
memberi kayak biar dia nggak nyatu gitu antara kalimat paragrafnya dengan paragraf yang lain gitu. Nah, lalu masukin input, tipenya teks, karena nama itu kan dia bentuknya teks ya, jadi masukin teks for nama, recurrent input. Recurrent ini kenapa aku pakai recurrent, karena recurrent ini di website itu kan dia tuh sesuatu hal yang wajib gitu, kayak misalnya kan di Google formulir gitu, memasukin kalimat itu wajib gitu, jadi sehingga dia bisa berpindah gitu ke halaman website yang lain gitu. Nah, maju label for, untuk name masukin format name, label, tutup label, BR. Nah, terus tinggal input aja, masukin tipenya name text for, untuk name, recurrent, input, lalu BR. Oke, juga cara yang sama untuk ini, untuk asalnya label. Oke, label itu untuk memberi suatu kayak keterangan gitu, misalnya ini tuh label gitu. Nah, asal, lalu tutup label, BR nih supaya dia nggak nyatu gitu antara baris dan kolomnya gitu. Lalu input tipenya teks, lalu for asal, recurrent, dan input BR. Ini sebenarnya tinggal di copy aja, terus tinggal diketik. Sebenarnya sesimpel itu. Lalu selanjutnya ada tempat dan tanggal lahir. Nah, untuk tipenya itu kalau tempat tanggal, kalau itu kan berbentuk tanggal ya, jadi kita pakai date, lalu masukin for tempat tanggal lahir, recurrent, lalu sama aja kayak yang tadi ya. Lalu di sini juga ada usia. Nah, karena usia itu kan berbentuknya angka ya, jadi untuk usia ini kita pakai formatnya, tipenya number. Nih, usia, terus recurrent input. Nah, lalu untuk jenis kelamin itu masukin aja. Masih. Nah, kalau jenis kelamin itu kita masuk label for jenis kelamin. Nah, label, lalu BR untuk dia itu biar biar nggak menyatu gitu loh, maksudnya itu. Nah, kenapa ini jenis kelamin pakaiannya radio? Karena radio tuh memungkinkan pengguna untuk memilih satu opsi dari beberapa pilihan tersedia, seperti misalnya untuk memilih laki-laki atau perempuan. Nah, gitu. Terus masukin aja nih name. Lalu kalau masukin ID itu masukin aja laki-laki gitu kan. Name itu kan karena kan laki-laki tuh jenis kelamin, jadi masukin gender, value-nya laki-laki. Nah, label for laki-laki gitu. Oke, lanjut tipenya radio, sama aja kayak tadi, masukin aja. Untuk value tuh nah, kalau untuk pakai value itu kan dia ini untuk menentukan nilai awal sebuah elemen yang berbeda-beda tergantung jenis elemennya gitu. Misalnya mau perempuan itu ada satu atau mau dibikin dua gitu. Lanjut lagi, ini bisa sih disingkat aja jadi PR gitu. Kalau misalnya Mas nulis, aduh tuh sama aja kayak yang tadi. Nah, lalu ini kan kalau membuat beberapa pilihan gitu, ini aku mau coba buat asal aja gitu ya, coba-coba nih pakai bebas, lu ketik apa aja. Nah, di label lalu apa saja gitu. Lalu di ini label for apa aja itu kelas, misalnya kelasnya mau berapa gitu ya. Nah, lalu lanjut ini untuk input tipenya itu teks, karena dia ID itu untuk memberitahu gitu ini nih apa gitu teksnya. Nah, lalu lanjut di sini
kelasnya mau kelas berapa gitu. Oke, di sini label for nih untuk membuat suatu fakultas, misalnya fakultas sama dengan label gitu. Nah, input tipenya fakultas itu teks, ID-nya fakultas, name-nya fakultas. Lalu untuk label for-nya masukin jurusan, terus label. Untuk input type jurusan itu kita pakai radio sama aja kayak tadi untuk bisa memilih beberapa opsi. Lalu untuk aku pengennya itu jurusannya matematika, kita masukin MTK, namanya jurusan, nah value-nya matematika karena agar dia bisa memilih misalnya mau jurusan yang mana gitu, matematika atau psikologi gitu ya. Next, nah label for MTK matematika. Oke, lanjut di sini input type pakai radio lagi, ID-nya farmasi, name jurusan, value farmasi, ini sama aja sih, tinggal di copy aja, lalu masukin ini jurusannya farmasi gitu. Oke, ini input tipe radio, misalnya mesin, pakai jurusan teknik mesin. Nah, ini ID tuh untuk sebenarnya ID ini untuk memberi clue aja sih gitu. Misalnya memasukin jurusan apa gitu. Nah, ini sipil gitu. Misalnya itu teknik sipil itu teknik mesin ya. Kita aku salah, guys. Harusnya di sini tuh bukan sipil tapi mesin gitu. Nah, oke, ini mesin, aku tuh masuk teknik mesin. Nah, radionya tuh pakai psikologi, name jurusan psikologi. Nyapa nih saya. Nah, oke, tinggal masukin aja labelnya for psikologi label. Untuk warna, untuk warna kesukaan, karena warna itu dia kan bentuknya ini ya color. Jadi warna itu tipenya itu color, ID itu warna, name-nya warna. Jangan lupa pakai BR supaya dia tuh nggak nyatu gitu loh dan rapi gitu. Nah, label for-nya hobi, nih hobi, pakai label, lalu input type teks, bentuk teks, lalu ID hobi, name-nya hobi. Nah, untuk makanan, ini makanan kesukaan, label, input tipenya teks, ID-nya makanan, name-nya juga makanan. Terus lanjut minuman juga teks, lalu ID minuman dan minuman. Jangan lupa pakai button ini untuk dia itu ketika kirim gitu bisa berpindah ke website selanjutnya gitu. Nah, untuk button itu pakai submit, kirim, button. Nah, gitu. Nah, ini aku coba aja sih. Oke, selanjutnya kalau kalian mau lihat websitenya, jadi bentuk websitenya itu kayak gini. Kalau kalian mau ngecek gitu ya. Nah, ini dia bentuk websitenya itu nih. Jadi yang jenis kelamin bisa dipilih gitu, mau perempuan, terus usianya juga bisa diatur mau usia berapa. Nah, tanggal lahir juga ini bisa disesuaikan. Nah, lalu asal juga, NIM-nya, terus namanya. Terus apa aja nih, terserah sih, sebenarnya fakultas itu MIPA, untuk jurusan matematika tuh untuk hobinya juga misalnya main, terus makanan kesukaannya, juga. Oh iya, jangan lupa juga ini ketika mau, sebenarnya sih masih belum ini ya, ini sudahlah.
Nah, jangan lupa juga ketika mau itu masukin form action, masukin juga nih yang website Pika Login tadi, nama filenya, supaya dia bisa berpindah gitu. Nah, nih. Terus kalau udah ya udah sih, segini aja. Jangan lupa juga ditutup body dan HTML. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.